Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya pagi hari ini dalam Sapaan Pastoral Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur secara khusus pagi hari ini kita dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan, bahkan segala berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan untuk kita terima dan nikmati sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, sebelum kita menikmati segala berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini, saya mengajak kita semua untuk membaca bagian dari kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini nanti boleh senantiasa menjadi penopang bagi kita, boleh menjadi dasar bagi kita dan penuntun bagi kita untuk menjalani kehidupan ini, sehingga kehidupan kita yang Tuhan berikan kepada kita dapat kita persembahkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan karena kebaikan, kasih, dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur buat segala berkat yang telah Tuhan sediakan untuk kami terima dan nikmati sepanjang hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebelum kami menjalani kehidupan ini, kami mau belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh diperlengkapi, kami boleh dituntun, supaya kami dapat hidup seturut kehendak dan rencana Tuhan, dan hidup kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka dua bagian dari firman Tuhan yang kita miliki. Yang pertama, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari surat Roma pasal 14 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena ada tertulis, demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bagian yang kedua, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam realita kehidupan ini ada begitu banyak manusia pada umumnya menjalani kehidupan dengan suka-suka dirinya sendiri. Dalam arti mereka menjalani kehidupan dengan sembrono. Bagi mereka
Yang penting mereka puas. Yang penting mereka menikmati kehidupan. Yang penting bagi mereka hidup ini untuk diri mereka sendiri, tanpa mereka memikirkan akan kehidupan yang akan datang. Tetapi pada bagian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ternyata di dalam dunia ini kita hidup ini adalah satu kesempatan untuk kita melakukan suatu tindakan-tindakan, satu perbuatan-perbuatan yang seharusnya itu kita persembahkan untuk kemuliaan Allah. Dan percayalah, setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu dicatat di dalam kitab kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan bagian yang kita baca pagi hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita menjalani kehidupan setiap hari yang Tuhan percayakan kepada kita dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa? Karena kehidupan kita nanti, kata firman Tuhan, di saat kita menghadap tata pengadilan Allah nanti, kita akan mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita selama di dalam dunia ini di hadapan Allah. Dan semua yang kita buat, yang kita lakukan, itu dicatat di dalam kitab kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang berkata, kan keselamatan itu bukan karena perbuatan. Keselamatan itu adalah iman di dalam Kristus. Betul, keselamatan adalah iman di dalam Kristus Yesus. Tetapi iman tanpa perbuatan, kata Yakobus, pada hakikatnya adalah mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita adalah orang-orang yang beriman, harusnya iman kita itu kita refleksikan di dalam tindakan dan perbuatan kita yang terus-menerus menyenangkan hati Tuhan, yang terus-menerus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita dan hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Dan orang-orang yang di sekitar kita pun ketika melihat kehidupan kita, ketika melihat tindakan kita, ketika melihat perbuatan kita, mereka pun dapat memuliakan Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, mari kita menjalani kehidupan kita penuh dengan tanggung jawab di hadapan Allah. Mari kita menjalani kehidupan ini penuh dengan rasa takut dan gentar di hadapan Allah. Karena kehidupan kita suatu saat nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa memberkati kita, boleh senantiasa menuntun kita supaya kita dapat hidup berkenan, memuliakan dan menyenangkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami, ternyata setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, itu kami harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami hidup sembrono, jikalau selama ini kami hidup suka-suka kami, dengan penuh keegoisan kami. Ampuni kami Tuhan. Tetapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami kembali, boleh menuntun kami kembali untuk kami dapat hidup seturut kehendak dan rencana Tuhan. Supaya kami dapat hidup penuh dengan rasa takut dan gentar di hadapan Allah. Supaya kami dapat hidup sungguh-sungguh melakukan sesuatu hal yang menyenangkan, yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa kehidupan kami selama di dalam dunia ini yang Tuhan berikan kesempatan kepada kami, akan kami pertanggungjawabkan suatu saat nanti di hadapan Allah. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yang sesuatu yang memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Berkati kami dalam kesehatan, berkati kami di dalam pekerjaan, berkati kami di dalam rumah tangga kami, berkati kami di dalam masa depan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya ketika kami hidup takut akan Tuhan, ketika kami hidup penuh dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.